Kali ini aku mau ceritain tentang pengalaman aku naik Gunung Raung kemarin. Kalian mau ajak kalian naik gunung virtual. Jadi yang penasaran soal trek Gunung Raung itu kayak gimana? Udah, intinya nonton deh sampai akhir. Ternyata pagi-pagi tuh udah banyak banget ojek yang nungguin di depan basecampnya Bu Suta, guys. Tapi sebelumnya kita harus briefing dulu sekitar 15 menit. Aku pamit dulu sama Mas Ari soalnya udah baik banget nganterin aku dari Surabaya ke Banyuwangi. Lanjut kita naik ojek lagi. Ini bakalan jadi perjalanan terpanjang, soalnya kata mas-mas ojeknya bisa sampai 30 menit baru kita sampai pos 1 doang. Udah ngelewatin pemukiman warga, terus lewatin kebun warga juga, jalannya becek, soalnya habis hujan juga kan. Terus jalannya naik turun, gak kebayang kan kalau nggak ada ojek. Ih sumpah perasaan udah lama banget, terus gak nyampe-nyampe, bujur aing geus nyeri ye, kumaha. Terus ketemu bapak-bapak yang abis pulang ngebon. Oh iya, ongkos ojeknya dari base camp ke pos 1 itu cuman 35.000. Berhubung ini aku udah include dari tripnya, guys. Worth it banget kan dengan jalur sejauh itu cuman 35.000. Setelah perjalanan yang panjang dan mata udah ngantuk duluan, akhirnya kita sampai di pos 1. Sekitar jam 9 kita mulai pendakian, tapi sebelumnya kita berdoa dulu bareng-bareng, oke, biar selamat sampai tujuan. Seperti yang kalian lihat, treknya tuh masih aman banget guys, masih landai. Terus kiri kanannya tuh ngelewatin perkebunan kopi gitu. Sumpah ini ke camp 1 aja jauh banget guys. Udah kesenengan kan, ada warung, pengen jajan, tapi warungnya tutup. Kita istirahat sih, karena bener-bener tadi nggak ada berhentinya banget. Lanjut jalan lagi, treknya masih enak, landai. Oh iya, nggak usah keburu-buru soalnya treknya emang masih jauh banget, jadi kita harus simpen tenaga kita, oke? Setelah kurang lebih 1 jam kita jalan, kita sampai di camp 1. Dan dari camp 1 sampai camp 3 ini treknya masih aman guys, masih landai kayak gini. Sampai camp 2 sekitar 30 menit. Sampai camp 3 kita mau istirahat, mau makan juga soalnya udah kekuras banyak tenaga. Kita makan seadanya aja sama nasi yang tadi kita bawa dari base camp. Dari camp 3 ke camp 4 treknya udah lumayan dan ternyata rame banget. Ini Bang Eja sama Bang Rapli, aku trekkingnya sama mereka berdua. Dan inilah trek yang sesungguhnya. Makin sini makin parah. Sampai di camp 5 tetap harus duduk dan ngemut permen. Biar semangatnya curam banget. Untung kita nggak dikasih hujan, cuman kayak gerimis-gerimis dari kabut gitu loh. Alhamdulillah. Terus kita nemu beberapa pohon yang sumpah ini tuh gede banget. Lagi musim hujan kayak gini nggak usah ngarep dapet cerah. Tapi ternyata sebelum sampai di camp 7 kabutnya udah kebuka dan lihat view-nya cantik banget. Dan akhirnya sebelum maghrib kita udah sampai di camp 7. Ini dia sunset dari camp 7, emang gak ada obat. Di situ kita tidur soalnya besok pagi udah harus summit. Pendakian Gunung Raung part 2. Oh iya, makasih banyak buat kalian semua yang udah antusias banget dengerin cerita aku. Buat yang tanya soal biaya, nanti aku kasih tahu di akhir video ya. Ini sekitar jam 3 pagi, semua udah makan, udah siap-siap juga. Aku minum teh hangat soalnya mendadak perut aku sakit. Setelah 30 menit udah sampai di camp 8. Dari camp 7 perut aku nggak enak banget guys. Jalan juga jadi sakit, ini aku lagi muntah. Masuk angin kayaknya. Terus tiba-tiba udah cerah aja gitu kan. Lihat view kayak gini, mendadak sakit aku tuh hilang. Ya Allah, cantik banget. Jam 5 kita udah sampai di camp 9. Tapi aneh ya, di sini tuh jam 5 udah terang banget. Kenalin guys, ini guide kita namanya Mas Tem. Nih 3 Dewa mah pasti udah tahu kan. Jarak antara camp 9 ke puncak bendera tuh cuma 5 menit. Ini aku duduk-duduk dulu sambil menikmati pemandangan. Itu yang banyak orang namanya puncak bendera. Ini aku lemes guys, udah capek banget sumpah. Sampai puncak bendera kita langsung siap-siap pasang-pasang karamantel, karabiner, apalah itulah. Lihat orang-orang kecil banget gemoy. Sumpah aku nggak berhenti takjub sama pemandangannya. Soalnya kita pas naik tuh lagi musim hujan. Itu namanya Mas Congklek, dia guide kita juga. Ini kita berdoa dulu guys sebelum melewati ekstrim 1. Ternyata mau lewatin ekstrim 1 tuh harus ngantri dulu guys. Lihat, kayak ngantri sembako. Jadi ya udahlah ya, daripada ngantri mending kita tacap dulu supaya nggak pucat nanti pas ada yang fotoin. Terpampang nyata bahwa sebelah kanan itu jurang ya guys ya. Ini giliran aku naik. Bener-bener harus perhatiin pijakan banget sih. Kalau salah-salah dikit ya udah wassalam, itu kan bawahnya jurang. Ya asli ini seru banget coy. Lanjut dari ekstrim 1 kita mau ke puncak 17 dulu dikarenakan Sirata Mustaqimnya itu tuh ngantri. Jadi ya udah naik dulu aja lah. Udah kesini kan kurang afdol kalau nggak ke puncak 17. Lihat treknya bingung banget itu naiknya kayak gimana ya, mohon maaf. Kaki aku tuh nggak nyampe. Untungnya ada bapak guide yang baik mau ngangkatin kaki aku. Kayak cewek sendiri diperlakukan seperti ratu anjay. Jadi talinya tuh dikaitin sama si besi itu guys. Akhirnya sampai di puncak 17. Pasti mamaku bangga. Jadi puncak 17 ini tuh sempit banget, hampir jatuh gara-gara Mas Wahab. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Emang harus hati-hati banget soalnya ini tuh kerikil-kerikilnya tuh licin banget. Nah itu Siratul Mustaqim. Nah kalau itu namanya puncak tusuk gigi. Kalian lihat tebing curam ini kan, kalau diperdekat ini tuh ada manusia segede kutil. Oh my god, kecil banget. Dan kan ini tuh masih jauh banget, ya Allah. Ini Mas Congkrek lagi siapin tali buat kita turun ke bawah terus mau lewatin Siratul Mustaqim. Orang lempeng banget ya, nyawanya ada berapa sih? Lama-lama di puncak 17 kita langsung turun soalnya keburu kabut lagi. Sayang banget ini lagi cerah-cerahnya. Harus tetap hati-hati. Ini kiri jurang tuh langsung ke kaki gunung guys, tapi yang kanan masih mending, masih kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lagi melewati Siratul Mustaqimnya Gunung Raung. Sumpah lewat sini pusing banget. Makan burger dulu soalnya beteng aing geus ngoet. Ini dia pendakian Gunung Raung part 3. Semoga video-video pendakian aku ini bisa menjadi patokan kalian yang mau ke Gunung Raung. Setelah makan burger dan tenaganya udah kekumpul lagi, kita lanjut jalan soalnya nggak mau lama-lama, takutnya kabutnya turun. Kalian bisa lihat orang yang pakai jaket oranye itu dari tadi nggak nyampe-nyampe, apalagi kita masih di bawah. Bener aja kan, apa yang aku takutin kejadian, kabutnya turun. Semoga aja nanti sampai atas kabutnya udah hilang. Ini aku tidur di jalur soalnya ngantuknya parah banget, gak bisa ditahan sama sekali soalnya malam tidurnya cuman bentaran. Setelah 1 jam dari kita lewatin Siratul Mustaqim, akhirnya kita sampai puncak tapi masih kabut. Ini gara-gara kita naik dulu ke puncak 17 guys, karena memakan waktu 2 jam. Coba aja kita nggak ke puncak 17, pasti aku bisa lihat kaldera terbesar di Indonesia kedua. Sumpah dari dulu ke Raung cuman pengen lihat kaldera terbesar. Seneng banget akhirnya kebuka walaupun cuma dikit, tapi jadi nggak terlalu penasaran kan. Sebelum turun kita mau foto bareng. Jadi perjalanan dari camp 7 sampai puncak itu 6 jam. Itu kehitungnya cepet sih 6 jam. Nah tadinya di puncak tuh mau nunggu kabut agak turun kan, tapi malah tambah lama tambah tebel kabutnya. Ya udah kita turun aja karena emang nggak mau ambil resiko, ya udah kita turun aja. Di puncak cuman berapa menit. Ini perjalanan turun harus ekstra hati-hati soalnya kabut mulai tebel, terus gerimis juga kan bikin si batunya tuh licin. Kalian lihat kan? Bercanda dikit auto beda alam. Ini aku udah lemes gara-gara ngantuknya parah banget. Terus tiba-tiba hujannya makin deras. Ini mereka lagi siap-siap pakai mantel. Tapi bodoh aku lupa bawa mantel. Tapi malah salfok sama si Mas Tep. Itu konsep mantelnya kayak gimana sih? Seperti biasa mau naik mau turun kita harus rela antri dulu. Padahal ini tuh kabut, sumpah dingin banget. Ini kita mau turun ekstrim 1 tapi harus ngantri. Banyak banget lihat. Karena aku nggak pakai mantel terus udah kedinginan banget, jadi aku minta duluan yang turun. Sia-sia dulu ikutan pencinta alam jadi nggak terlalu deg-degan. Kalian lihat sendiri kan, ini tuh kabutnya tebal banget. Jarak pandangnya cuma 1 meter dan kiri kanannya jurang. Tiba-tiba kita udah sampai di camp 9 dan ketemu sama rombongan lain. Terus katanya Bang Eja tuh sakit perut, nggak mau kita harus lari-lari. Akhirnya setelah kita bermacet-macetan di trek dan sampai juga di camp 7. Lihat ada orang aneh tiba-tiba random banget cuci muka, ya Allah, di depan tenda lagi. Terus gara-gara kita kebanyakan bawa air, jadi dia cuci mukanya pakai air mineral, ya Allah. Dari sampai camp 7 kita cerita-cerita di tenda. Ternyata gak kerasa banget udah maghrib dan sunsetnya bagus banget. Habis itu kita istirahat karena besok paginya harus udah turun. Ini kita lagi siap-siap packing. Ada Mas Rapli lagi beres-beres. Tenda yang hijau itu tenda aku. Aku tidur sendiri baru pertama kali, sumpah dingin banget. Oh ya, buat kalian yang tanya pipis atau beraknya di mana tuh, di ujung sana. Dan selesai packing kita mau turun ke bawah sekitar jam 8 pagi. Padahal kemarin tuh di sini rame banget sama tenda-tenda pendaki, tapi udah pada sepi, udah pada turun duluan. Dan baru berapa menit jalan kita dari camp 7 tiba-tiba hujan gede banget. Ini hujannya benar-benar gak ada berhentinya sampai kita turun ke bawah. Gara-gara hujan jadi kita nggak pegang HP dan gak ada video. Tiba-tiba udah sampai di camp 5. Terus dinyanyiin lagu ulang tahun sama mereka semua. Seneng banget. Si Bang Wahab geus guyang ti mana Bang Wahab? Ini rarang camp kitu mararawa sampah. Jika budak leungit. Dan akhirnya setelah 4 jam perjalanan turun kita sampai di pos 1. Terus ngerasa pas perjalanan turun itu jauh banget, kayak gak nyampe-nyampe. Bang Eja bilang lihat bapak-bapak pakai jas hujan warna hijau, padahal itu tuh sepi banget, gak ada yang lewat sama sekali. Mungkin sih karena kita udah kecapean banget jadi suges, pikirannya kemana-mana. Karena kita basah kuyup dan nunggu ojek itu lama. Kita angetin badan sambil lihat ibunya nyangrai kopi. Sumpah kopi di sini tuh enak banget, kalian harus cobain. Setelah 1 jam nunggu ojek akhirnya datang juga. 30 menit kemudian kita sampai di base camp langsung ngebasok karena perut kita udah salatri.
Malamnya pesta duren dan dinyanyiin lagi sama mereka. Seneng banget bisa dikelilingi orang-orang baik. Dan udah deh, perjalanan aku sampai di sini. Nanti kita cerita-cerita gunung lainnya ya. Makasih banyak buat kalian yang mau nonton sampai akhir. Oh iya, jadi buat yang nanya budget ke Raung, itu aku ikut open trip 3 Dewa. Aku ambil paket D, harganya 1 juta. Buat yang nanya harga guide atau porter, aku nggak tahu. Jadi kalian langsung tanya aja ke Instagramnya 3 Dewa. Jadi buat budget keseluruhan kira-kira 2.500.000. Aku pulang pergi dari Bandung sampai Kalibaru naik kereta. Udah deh selesai. Kalian mau denger cerita di gunung mana lagi?